Film ini menceritakan seorang murid aliran Wuji yang hobi minum arak. Dia satu-satunya murid yang dipercayai sang guru untuk menjaga kunci segel misterius, yaitu kunci segel dari Raja Iblis yang ditahan puluhan tahun. Tanpa dia sadari, pemuda ini telah mewarisi ilmu Raja Iblis. Keadaan juga berubah seiring munculnya monster ulat sutra naga. Raja Iblis itu pun terlepas. Semua ini tentu akan mengancam seluruh aliran yang ada. Gimana keseruan filmnya? Silakan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan puluhan ribu pasukan penyerang dari suku Di yang akan menggempur wilayah kekuasaan dinasti Song. Kota yang dipertahankan ini bernama Yicheng. Prajurit pertahanan dipimpin seorang jenderal bernama Lin Xuan. Tampak di antara prajurit yang membaca kekuatan lawan mulai panik. Peperangan pun dimulai dengan pasukan terbang dari suku Di. Mereka berhasil masuk ke dalam kota, walaupun ribuan anak panah diluncurkan pasukan bertahan. Karena kalah jumlah, gerbang kota berhasil dibuka. Raja botak dari suku Di terus menyerukan serangan. Di dalam kota Yicheng juga terlihat para prajurit dan rakyat biasa bersatu melawan suku Di. Namun mereka tak cukup kuat untuk bertahan. Di saat kesulitan itu, datang seorang pemuda pemabuk menolong mereka. Kelompok prajurit penyerang dapat dikalahkan hanya menggunakan beberapa jurus saja. Pemuda ini bernama Zhang Jumbao. Dia salah satu dari murid aliran Wuji atau aliran Tai Chi. Saat ini dia ditemani bocah perempuan yang bernama Wan Yao. Tampak mereka berdua berhasil mengalahkan sebagian prajurit. Di sisi lain, Panglima Lin Xuan terdesak menghadapi anak buah Raja Di. Zhang kemudian datang membantu. Pendekar wanita itu memilih mundur. Sepertinya dia mendapatkan sesuatu. Zhang dan Wan Yao terus memukul mundur prajurit berkuda. Di tempat lain, pendekar wanita itu menyerahkan benda berharga yang diperoleh di dalam kota. Ia juga menyarankan sang raja untuk mundur, karena di dalam kota Lin Xuan masih terdapat perlawanan prajurit yang kuat. Awalnya sang raja enggan mendengar masukan itu, namun karena serangan yang hampir saja mengenainya, dia kemudian memberi perintah mundur. Prajurit yang mendengar aba-aba untuk mundur segera pergi. Mereka berhasil menawan dan membawa Wan Yao. Zhang yang melihat itu berusaha menyelamatkannya dan mengejar mereka sampai ke hutan terlarang. Di sana, kelompok prajurit itu diserang sosok yang aneh. Satu persatu dari mereka mulai hilang. Terlihat serangan itu berasal dari dalam tanah. Mereka masih tak tahu telah masuk di area terlarang. Tak lama kemudian, Zhang datang meminta Wan Yao dilepaskan. Dia sama sekali tak mengetahui kejadian tadi. Tiba-tiba, suara aneh dan bayangan besar bergerak di belakangnya. Ternyata, monster ulat sutra inilah yang menyerang mereka. Zhang berhasil menyelamatkan Wan Yao. Ia kemudian menyuruhnya pergi berlindung. Ulat sutra itu sendiri menyerang Zhang dengan menyemprotkan kumpalan-kumpalan benang putih. Tak lama kemudian, suara seruling merdu terdengar. Monster ulat sutra itu terbuai menikmati keindahan kot-kot nada yang dihasilkan. Tak disangka, bunyi yang indah itu dimainkan seorang wanita pengendali monster ini. Zhang yang melihat kecantikannya terpesona di dalam iringan suara yang merdu. Singkat cerita, wanita ini sempat marah kepada mereka karena telah memasuki wilayah terlarang. Zhang kemudian minta maaf dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar itu,
Wanita yang tak mau memberikan identitasnya ini mengampuni mereka. Namun Wan Yao bocah ini tampak cemburu. Atas serangan yang terjadi, Jenderal Lin Xuan memaksa bertemu dengan seseorang pejabat kerajaan. Dia meminta agar kaisar mengirimkan prajurit bantuan ke kota Yicheng. Namun permintaannya itu tampak tak diperdulikan oleh pejabat ini. Dia kemudian kembali ke kota dengan harapan yang rapuh. Jenderal Lin Xuan kemudian menyusun rencana untuk mempekerjakan prajurit sukarela yang berasal dari rakyat biasa. Di saat itu, Zhang datang mengunjunginya. Mereka berdua ternyata telah bersahabat sejak kecil. Lin Xuan mengajak Zhang bergabung menjadi prajurit untuk melindungi dinasti Song yang saat ini kerap mendapat serangan. Namun Zhang menolak tawaran itu dengan sopan. Ia hanya ingin menjadi rakyat biasa. Dia pun pergi dengan mengambil uang yang berada di atas meja. Zhang berjanji akan mengganti uang itu dengan pil keabadian. Dia kemudian membelikan Wan Yao mainan kincir angin. Hari pun berganti. Di sebuah tempat yang dirahasiakan, terlihat dua patung besar yang memegang segel. Di bawah patung itu ternyata ada orang tua yang ditahan. Orang tua ini berasal dari sekte sesat. 12 tahun lamanya dia terkunci di sini. Suara seseorang memanggilnya pun terdengar. Ternyata orang itu adalah Zhang. Dia satu-satunya orang yang sering menjenguk dan membawakan orang tua ini minuman arak. Walaupun tempat ini dilarang oleh perguruan Wuji. Orang tua itu pun mengambil paksa arak yang dibawa Zhang. Tampak kekuatannya mampu mengendalikan apapun, meski tubuhnya disegel besi baja. Zhang terus berusaha mengambil arak tersebut. Tanpa ia sadari, orang tua ini ternyata mengajarinya beberapa jurus 7 gaya. Jurus ini dianggap sesat oleh 8 aliran besar. Namun Zhang tak memperdulikan anggapan itu. Orang tua ini sendiri salut dengan kemampuan Zhang, yang dengan mudah memahami setiap pergerakan jurus yang diajarinya. Tampak mereka akrab telah lama saling kenal, karena Zhang adalah penjaga gua ini. Dia juga satu-satunya murid yang dipercayakan perguruan Wuji untuk menjaga kunci segel orang tua ini. Di perguruan Wuji saat ini mengadakan pemilihan calon ketua sekte. Guru besar dan tetua menyaksikan pertarungan antar murid. Semua ini ditujukan untuk mencari di antara mereka yang paling berbakat dan hebat, agar mampu mengemban tugas menjadi ketua. Dupa itu pun masih menyala menandakan awal dan akhir pertarungan. Seorang murid yang bernama Mang Feng berhasil mengalahkan murid lainnya. Dia yakin akan terpilih karena murid penantang yang lain tak ada lagi. Wan Yao sendiri meminta agar pelantikan itu ditunda sebentar, karena Zhang yang sebagai murid senior juga belum datang. Guru Mang Feng malah berkata, walaupun Zhang datang, dupa itu pun telah habis, yang menandakan pertarungan telah usai. Di saat itu, Zhang kemudian menyapa mereka. Ternyata dia telah siap dan berada di arena bertarung. Kedua murid senior ini pun menunjukkan kemampuan mereka. Mengetahui dirinya lemah, Mang Feng dengan curangnya menggunakan pisau. Tindakan itu diketahui Wan Yao dan guru besar. Zhang dengan jurus 7 gaya yang dipelajari dari orang tua gila itu pun berhasil mengalahkan Mang Feng. Mengetahui muridnya kalah, tetua ini memfitnah Zhang telah mempelajari ilmu aliran sesat. Zhang kemudian menjawab, jika ilmu jahat dan baik itu tergantung orang yang membawanya. Tetua ini terus memfitnah, sehingga guru besar kemudian memberikan Zhang hukuman untuk belajar kembali ke dinding rahasia. Atas keputusan itu, Zhang sama sekali tak berkecil hati. Kepercayaan sang guru telah memberinya kunci segel itu merupakan kehormatan baginya. Dia kemudian merasa aneh. Ternyata kunci itu telah hilang di sakunya. Sempat dia mengira Wan Yao yang mengambil kunci tersebut. Berpindah di markas aliran suci. Di sana terlihat wanita pengendali ulat sutra itu. Dia bernama Yu'er. Ternyata dialah pemimpin aliran ini. Mereka akan bekerja sama untuk membebaskan ketua utama yang tak lain orang tua yang disegel oleh aliran Wuji. Orang tua itu juga adalah ayah Yu'er. Anak buah perempuannya dan pendekar bermuka dua memberi masukan.
agar aliran mereka bekerja sama dengan aliran Di. Melihat mereka telah bergabung dengan aliran Di, Yu'er tak terima. Anak buahnya terus membujuk, karena ini semua demi ayah Yu'er juga. Namun mereka ada rencana jahat di balik semua itu. Yu'er sendiri masih tak terima kehadiran mereka. Hal ini membuat Raja Di marah. Ia menyuruh pendekar bertopeng menghabisinya. Yu'er sendiri terkena pukulan tapak beracun yang bisa membuat korbannya bertahan 3 hari saja. Yu'er berhasil kabur dari tempat ini. Pendekar bertopeng yakin dia tak akan bertahan lama. Mereka semua sepakat akan membebaskan ketua aliran suci yang disegel di wilayah aliran Wuji. Tampak mereka akan membinasakan orang-orang dari aliran Wuji. Begitu juga dengan 8 aliran besar lainnya yang terdapat di wilayah dataran tengah. Di tempat lain, Zhang dan Wan Yao telah berhasil membuat pil keabadian. Wan Yao kemudian mengingatkan agar Zhang secepatnya menemukan kunci segel itu. Dia sama sekali tak peduli kata bocah ini dan lebih memfokuskan menjual setiap pil keabadian yang dibuatnya. Zhang menyuruh Wan Yao diam menjaga kompor dewa ini. Dia juga berjanji akan membelikan kincir angin mainan dari hasil penjualan pil ini. Tampak Wan Yao tak bersemangat karena selalu dibelikan kincir angin. Singkat cerita, di perjalanan terlihat Zhang menikmati minuman araknya. Secara tiba-tiba, minuman itu diambil oleh ulat sutra yang terlihat ingin memberitahunya sesuatu. Zhang terus mengikuti arah monster tadi, hingga ia pun menemukan botol minumannya. Tak jauh dari sana, dia kemudian terkejut dengan keberadaan wanita yang pernah dilihatnya itu dalam keadaan lemas. Ia lalu menghampiri dan tahu jika wanita ini terkena tapak beracun. Tak tinggal diam, pil keabadian yang pernah dibuatnya itu pun dia berikan. Zhang kemudian bersiap dan meminta wanita ini untuk berkonsentrasi. Dia mematahkan sebatang bambu dan mengobati wanita ini. Jurus Tai Chi-nya kemudian dikeluarkan. Tampak wanita itu melayang tak berdaya. Alhamdulillah, Zhang berhasil menyelamatkannya. Racun yang berada di atas anunya sendiri mulai menghilang. Zhang yang melihat bagian itu berusaha membuang tatapan. Tapi ini kayaknya kesempatan emas. Matanya sendiri berkedip-kedip tak karuan. Di tempat lain, pendekar bermuka dua alias penasetan bersama orang-orangnya menyerang perguruan Wuji. Para murid tak bisa menghentikannya. Kelompok aliran iblis ini bersatu untuk menyerang dan membebaskan ketua mereka yang disegel. Di sisi lain, Zhang terus berlatih memahami setiap pergerakan jurus. Di saat itu, wanita yang ditolongnya itu pun siuman. Zhang terus menatapi wanita ini. Dia yang tak mengerti dengan maksud Zhang lalu bertanya. Ternyata Zhang berpikir entah imbalan apa yang akan didapat karena telah menolongnya. Wanita ini lalu bertanya apa yang diinginkan Zhang. Zhang tak mau buang kesempatan. Dia ingin yang seharusnya didapat oleh laki-laki. Mendengar ini, tentu wanita ini marah. Zhang berusaha menghindar dan menjelaskan jika dia hanya ingin minum bersama. Tampaknya wanita ini salah paham dan terlalu jauh berpikir. Mengetahui dirinya bersalah, dia pun mengiyakan ajakan itu. Sebelum pergi, dia ucapkan terima kasih. Zhang kemudian kembali menanyakan nama wanita ini. Kali ini dia memberitahu namanya adalah Yu'er. Zhang terlihat senang. Dia pun memberikan botol minumannya. Tak lama kemudian, Wan Yao datang sambil cemburu. Ia terus meminta Zhang untuk menunggunya tumbuh dewasa. Zhang hanya tertawa dengan perkataan anak ini. Zhang juga bertanya, kenapa bisa wajahnya seperti ini? Anak itu menjawab, semua ini disebabkan kompor dewa yang terbakar karena ditinggal tidur. Mereka terkejut dengan suara lonceng pertanda buruk yang terjadi di perguruan Wuji. Dengan segera, Zhang dan Wan Yao kembali menuju perguruan. Di sana juga terlihat orang tua yang disegel itu akan dibebaskan oleh anak buahnya. Kunci segel itu pun dikeluarkan. Tampak segel misterius ini terbuka. Orang tua yang telah terkurung 12 tahun pun bebas. Tak lama kemudian, murid dan tetua perguruan Wuji datang.
Namun kekuatan Raja Iblis mengalahkan mereka semua. Tampak mereka tak berdaya. Di saat seperti ini, guru besar perguruan datang membantu. Kini dendam lama kedua kubu bertemu. Terlihat mereka saling mempersalahkan. Kedua pemimpin ini pun bertarung habis-habisan. Di lain tempat, Zhang bersama Wan Yao tak menyangka perguruan mereka akan hancur seperti ini. Mereka lalu menemukan salah satu murid yang masih hidup. Murid itu ternyata Man Feng. Dia menyuruh mereka pergi secepatnya menyelamatkan diri. Man Feng pun mati saat itu. Tak lama kemudian, datanglah aliran iblis itu. Mereka tampak membawa ketuanya yang terluka. Zhang yang melihat orang tua itu telah bebas kebingungan. Di antara mereka lalu mengembalikan kunci segel itu. Orang tua ini sendiri berterima kasih kepada Zhang karena pernah memberinya arak ketika masih di dalam gua. Dia lalu menyuruh Zhang pergi menemui gurunya. Kelompok iblis itu pun pergi. Zhang sendiri segera mencari sang guru. Alangkah terkejutnya mereka melihat kondisi sang guru saat ini. Dalam sisa-sisa nafasnya, sang guru memberikan Zhang plakat ketua aliran Wuji. Karena mereka berdualah yang tersisa. Sang guru berpesan. Dia juga menyuruh agar Zhang meminta bantuan kepada 8 aliran besar yang pernah menyegel dan mengusir aliran iblis. Sang guru pun meninggal. Keesokan hari, tampak mereka masih berduka atas kejadian itu. Wan Yao berusaha menghibur Zhang dengan memberikannya kincir angin. Di suatu malam, Yu'er merenungi sesuatu. Alat musik seruling dimainkan memanjakan larutnya malam. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang menyapa. Yu'er tak menyangka akan bertemu ayahnya kembali. Setelah terpisah 12 tahun, waktu itu aliran suci dianggap sesat oleh 8 aliran besar. Ibu Yu'er terbunuh dalam peristiwa itu. Aliran Wuji dan 8 aliran besar menindas mereka. Semenjak itulah, orang tua ini menaruh dendam dengan 8 aliran tersebut. Dia telah berjanji untuk balas dendam. Yu'er sendiri memberitahu ayahnya, jika aliran suci saat ini diperalat oleh suku Di. Dia juga mengambil alih kendali aliran mereka. Mendengar itu, sang ayah sempat terdiam. Ia tahu ada yang tak beres dengan aliran suci. Dia kemudian pergi dan berjanji akan membawa Yu'er kembali setelah urusannya selesai. Singkat cerita, dia pun tiba di markas suci. Tampak ia kesal dengan anak buahnya karena telah berkhianat dan mencelakai Yu'er putrinya. Mereka lalu menjelaskan, semua itu demi membebaskan sang ketua. Tak lama kemudian, pendekar bertopeng datang membawa perintah dari Raja Di agar kelompok mereka bergabung untuk menghancurkan 8 aliran yang tersisa. Sempat ketua aliran suci menolak. Ia juga menyerang pendekar bertopeng itu. Namun kekuatan pendekar bertopeng mampu menandingi kekuatannya. Mereka pun sepakat untuk bergabung. Di suatu hari, Komandan Lin Xuan tahu jika kota Yicheng akan diserang. Dia kembali menemui pejabat kota dan meminta agar kaisar memberikan mereka prajurit bantuan. Namun lagi-lagi pejabat ini menolak. Dia beralasan bahwa kaisar saat ini memiliki urusan negara yang lebih besar. Tentu kekecewaan Komandan Lin Xuan semakin bertambah. Di saat itu juga, Zhang datang ingin berpamitan. Mereka minum untuk yang terakhir kali. Zhang memberitahu rencananya akan pergi mencari bantuan kepada 8 aliran besar. Mendengar ini, Lin Xuan mengajaknya kerjasama membentuk pasukan pemberontak. Setelah itu baru misi melawan aliran iblis dilanjutkan. Tawaran ini tentu tak masuk akal baginya. Dengan kekecewaan juga, dia meninggalkan sahabatnya ini. Sebelum pergi, Zhang bertanya, apakah Lin Xuan masih ingat kenangan indah mereka semenjak kecil? Waktu bermain bersama di bawah pohon persik di musim semi. Lin Xuan teringat dengan kenangan itu. Di lain tempat, terlihat satu persatu ketua aliran besar ditahan. Mereka dijadikan tumbal penyempurna kekuatan iblis. Dari kolam darah itu pun keluar seorang yang terlihat berhasil menguasai kekuatan iblis. Ternyata, orang itu adalah pendekar bertopeng tapak beracun. Pendekar bermuka dua sendiri kagum melihat keberhasilannya. Dia lalu menyarankan agar mencari kristal ulat sutra naga untuk menyempurnakan 10 level kekuatan dewa.
Zhang akhirnya sampai di tebing Wulong. Tempat ini digunakan khusus 8 aliran besar untuk bermusyawarah. Tiba-tiba, dia dikejutkan seseorang murid utusan yang sama seperti mereka mencari bantuan. Orang ini bernama Xiaoxi. Dia seorang yang tersisa dari sektenya yang dibantai aliran iblis. Mereka lalu secara bersama menghadap kepada 8 pimpinan aliran besar. Zhang ungkapkan maksud kedatangannya. Namun aneh, ke-8 pimpinan aliran besar tak merespon mereka. Ternyata, para pimpinan itu telah terbunuh oleh ketua aliran iblis. Zhang sungguh tak terima perbuatan orang tua ini. Dia lalu menyerang. Akan tetapi jurusnya itu terbaca. Orang tua ini dengan santainya berkata, jika dia tak memiliki urusan dengan Zhang. Zhang yang terlanjur marah terus menyerang. Ia berniat membalas dendam kematian sang guru. Wan Yao juga membantu, tapi dia terlempar dan mengenai Xiaoxi. Melihat itu semua, Zhang semakin marah. Tanpa disadari dia juga berhasil mengenai tubuh orang tua ini. Tak lama kemudian, Yu'er datang menengahi pertarungan. Tampak ayahnya heran melihat mereka berdua saling mengenal. Begitu juga Zhang. Ia tak menyangka orang tua ini adalah ayahnya Yu'er. Di saat itu, orang tua ini memberitahu mereka jika tujuannya balas dendam telah usai. Sama sekali dia tak ingin meladeni Zhang. Mereka lalu berniat meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba, pendekar bertopeng datang menghalangi karena perintah dari Raja Di. Pertarungan antara dua pendekar sakti pun terjadi. Tampaknya pendekar bertopeng mampu mengalahkan orang tua itu. Zhang kemudian menyerang. Dia juga berhasil menjatuhkan topeng yang digunakan pendekar ini. Sungguh tak disangka, orang di balik pendekar bertopeng selama ini ternyata temannya sendiri, yaitu Komandan Lin Xuan. Lin Xuan melakukan semua ini karena ingin menguasai pemerintahan dinasti Song. Dia juga merupakan orang yang telah berkhianat selama ini. Dalam dari kehancuran setiap aliran tentu perbuatannya. Kali ini Lin Xuan kembali mengajak Zhang bergabung. Namun dia menolak. Kemarahan Wan Yao lalu menyerang pendekar itu. Melihat yang terjadi, Zhang berusaha membantu, tapi kekuatannya tak bisa merubah keadaan. Orang tua itu kemudian memanggil ulat Sutranaga agar menyelamatkan dan membawa mereka pergi dari tempat ini. Namun sayang, dia sendiri tewas di tangan pendekar tapak beracun. Singkat cerita, Wan Yao saat ini sekarat. Ia tak berdaya menahan racun. Zhang berusaha mengeluarkan racun itu, tapi semua sia-sia. Wan Yao kemudian memberikannya kincir angin yang terakhir. Dia juga minta maaf tak bisa menemani Zhang untuk bermain lagi. Yu'er hanya bisa menatapi kesedihan mereka. Tak lama kemudian, Wan Yao mati. Zhang pergi menguburi mayatnya. Kesedihan yang dirasakan tentu tak terkata. Tak berselang lama, suasana aneh dirasakan. Dua pendekar aliran iblis datang menyerangnya. Mereka diperintahkan oleh ketua Di. Pendekar dengan pena setan terus menyerang Zhang. Di saat seperti ini, wanita itu menahan Zhang dengan tali saktinya. Pendekar pena setan mengeluarkan jurus menulis dan menyerang Zhang. Dia pun terlempar jauh sampai tenggelam ke sebuah sungai. Di sini Zhang dibisikkan suara nasihat dan perkataan yang telah lalu. Dia pun mengerti makna yang terkandung dalam ilmu dan jurus yang sebenarnya. Di sisi lain, kedua pendekar tadi merasa aneh. Mereka juga terkejut dengan kemunculan Zhang di depannya. Pertarungan pun kembali terjadi. Melihat kemampuan Zhang berbeda, mereka bergiliran menyerang. Namun kekuatan mereka tak bisa menandingi kekuatan Zhang. Pendekar bermuka dua itu pun kalah. Ternyata orang kerdil yang mengendalikan boneka itu. Di markas iblis saat ini terjadi perbedaan pendapat antara Raja Di dengan pendekar bertopeng.
Raja Di yang merasa perintahnya ditolak lalu menyuruh anak buahnya menghabisi pendekar bertopeng. Mereka semua tak bisa mengalahkan pendekar ini. Satu persatu anak buahnya mati. Raja Di sendiri tak mampu melawannya. Dia terluka akibat pukulan yang keras. Di saat seperti ini, Yu'er datang dan senang melihat mereka bermusuhan. Pertarungan dilanjutkan kembali olehnya. Tampak Yu'er tak mampu melawan. Ia juga terpental. Namun Zhang yang tak diketahui kedatangannya datang membantu. Zhang terus membujuk pendekar bertopeng alias Lin Xuan agar sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dia yang mendengar itu lantas menolak karena dendam atas perlakuan pemerintah serta ambisinya yang rakus. Lin Xuan kemudian menyerang. Pertarungan antara sahabat pun terjadi. Tampak Zhang mampu mengclowning jurusnya. Kekuatan mereka seimbang. Tak lama kemudian, ulat sutra naga itu datang membantu. Serangan benang sutra menghalangi pergerakan Lin Xuan. Zhang juga berusaha memanfaatkan benang itu. Mereka pun bertarung di dalam gumpalan bola benang yang terbentuk. Di saat itu, Lin Xuan berhasil naik ke atas kepala ulat sutra. Dia juga mengambil kristal sakti yang terdapat di dalam kepala ulat tersebut. Setelah menelan kristal tadi, kekuatannya berlipat-lipat. Mereka melanjutkan pertarungan. Namun tiba-tiba, runtuhan tebing menimpa mereka. Di lain sisi, Xiaoxi bersama murid-murid aliran yang masih hidup membantu untuk melawan anak buah iblis ini. Zhang dan Lin Xuan akhirnya tersadar. Mereka kembali melanjutkan pertarungan yang terhenti. Terlihat Lin Xuan menyerang dengan kekuatan penuh. Pilar yang besar itu pun dia pergunakan menjadi senjata. Di saat itu, Zhang berhasil mengeluarkan setiap kekuatan jahatnya. Lin Xuan sendiri bingung merasakan kekuatannya menghilang. Zhang memberitahu jika kekuatan yang dimiliki Lin Xuan telah ia keluarkan bersamaan dengan racun iblis. Menggunakan tenaga dalam tentu akan beresiko kematian. Zhang terus membujuk sahabatnya agar bertobat. Namun Lin Xuan justru ingin menyerang dan mencoba membangkitkan tenaganya. Saat itu juga keadaannya memburuk. Lin Xuan menyadari kesalahannya sambil berkata, ia rindu dengan masa-masa di mana mereka pernah bermain bersama di bawah pohon persik di musim semi. Zhang yang mendengarnya juga teringat di kala itu. Di sisi lain, Yu'er terlihat bersedih atas kepergian ulat sutranaga yang entah kemana. Namun kesedihannya sedikit terobati setelah melihat Zhang yang selamat. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Mereka bertiga tampak berjalan bersama. Yu'er kemudian pamit kepada Zhang untuk meninggalkan tempat ini dan memulai hidup baru yang penuh kedamaian. Zhang hanya menatapi kepergiannya. Xiaoxi yang merasakan getaran hatinya Zhang lantas bertanya, kenapa kau membiarkannya pergi? Zhang tersenyum dan menjawab, jika jodoh tentu akan bertemu lagi. Ia kemudian memutuskan untuk hidup menyendiri menuju Gunung Tiga Puncak. Namanya juga dia ubah menjadi Sanfeng, yang seiring dengan kehidupan yang baru. Ia pun berjalan menuju Gunung Tiga Puncak. Xiaoxi lalu mengikutinya. Dengan perlahan, film pun selesai.